Di video ini kita bakal lihat beberapa hasil peserta lomba foto creature preset dan kita bakal lihat kira-kira siapa yang bakal memenangkan kamera mirrorless. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal lihat beberapa hasil karya fotografi yang mantep dari peserta lomba creature preset. Dan kayak yang udah ditunggu-tunggu, kita akan mengumumkan juga pemenang utama dari lomba ini yang bakal mendapatkan sebuah kamera mirrorless. Di video ini kita bakal nunjukin itu ada 15 karya fotografi, tapi otomatis yang dapat kamera mirrorless itu cuma satu yang kita pilih. Tapi 15 ini pun udah kita kurasi dari banyak karya-karya yang mantep-mantep sebenarnya di hashtag ya creature preset kalau kalian ngecek di Instagram gitu ya. Tapi ya ini udah kita pilih melalui proses kurasi dari tim ST Media, dan pemenangnya yang bakal dapat kamera mirrorless itu balik lagi cuma satu. Tapi jangan khawatir, ada 5 karya foto yang bakal kita pilih juga yang bakal dapat mini tripod Takara. Jadi menarik banget gitu ya. Dan pastinya kalian kalau belum menang jangan sedih karena masih ada kesempatan, lomba ini akan berkelanjutan. Oh ya, buat mirrorless-nya sendiri juga gue perlu ingetin kalau gue kayaknya agak kurang enak kalau cuma mirrorless-nya doang body only. Jadi kita tambahin juga dengan lensa manual dari TT Artisan, tas kamera, dan juga memori. Jadi semuanya udah siap buat dipakai hunting buat pemenang utamanya. Tapi ya, mungkin langsung aja sekarang kita lihat karya-karya yang udah kita pilihin di sini. Yang pertama ini ada foto dari Yuda Dekda atau @dekda_97. Ini fotonya cakep banget ya, kayak portrait yang bercerita banget gue ngelihatnya. Tapi pas gue baca gear yang dia pakai, itu dia pakai Fujifilm GFX 50S Mark II dan juga lensa Fujinon GF 110 mm. Jadi bener-bener gila banget gearnya, dan ternyata pas kita cek lebih lanjut, dia itu gearnya minjem waktu GFX Experience. Karena katanya waktu itu dia nggak bawa kamera, jadi dia cuma bawa memori doang buat nyobain kameranya. Tetap gambar yang cakep banget, cuman nggak bisa kita menangkan jadi karya utama ya, karena itu modelnya udah ada, set udah disiapin gitu kan. Walaupun memang komposisinya gue tetap suka gitu ya, komposisinya cakep, tapi ya itu nggak bisa jadi pemenang utama. Dan di sini ya bisa kelihatan juga kalau preset yang dia pakai dark action ini bisa ngeluarin warna portrait juga yang tipe-tipe low key kayak gini, itu dengan sangat menarik gitu ya, kelihatan tegas dan bercerita gitu. Gue susah juga menjelaskannya gimana, tapi ya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut aja ke karya yang selanjutnya. Selanjutnya ini dari Angga Pratama atau @meng.jepret. Jadi ini udah pasti emang aktif sebagai fotografer juga ya, dan gue sih ngerasa memang rasa komposisinya gitu ya, rasa atau feeling dia untuk mengkomposisikan gambar tuh kayaknya udah lumayan cakep gitu. Di sini kelihatan gambarnya gue suka banget dengan ada pattern arsitekturnya, terus entah kenapa kayak naruhnya tuh pas aja gitu di dalam komposisinya. Di sini dia pakai Sony ZV-E10 dan lensa Sony 35mm f1.8, dan dia pakai presetnya itu yang AI The Golden Sky. Jadi itu yang dia mendeteksi langitnya dan dibikin agak keorenan. Warnanya sih surreal, tapi dilihatnya cakep gitu ya. Walaupun sebenarnya birunya jadi agak ketiban juga dengan warna oranye gitu, karena di situ kan dia biasanya gue pakai AI ini buat ya warna-warna golden hour gitu, biar lebih kuat lagi oranye-nya. Tapi di sini warna birunya ikut ketiban, tapi entah kenapa nih surrealnya tuh jadi cakep gitu. Warnanya warm tapi enak. Ya cakep juga lah ini, gue demen banget. Dan dia cerita kalau foto ini diambil pas lagi honeymoon. Ini di Labuan Bajo di Hotel Ayana. Jadi ya kudos, keren juga fotonya. Walaupun dia bilang iseng doang gitu ya, tapi feel-nya udah dapet. Selanjutnya ada dari Syamil Basayev atau @basmil. Ya gue nggak tahu gimana bacanya, underscore gitu ya. Dan ini foto yang gue salah satu personal favorite banget, karena ini bentuknya tuh momen banget ya. Dan cara dia komposisinya juga cakep gitu, bener-bener sebenarnya simple, center di tengah, tapi memorinya atau kayak cerita yang digambarkan di foto tersebut tuh gue suka banget. Di sini dia ngambilnya pakai Sony Xperia XZ3, gue nggak tahu itu yang mana, tapi dia pakai HP Sony Xperia dan pakai preset creature Black Matter. Dan warna sama komposisinya tuh gue suka banget ngeliat. Di situ ada seorang bapak dan anak juga. Kita minta ceritanya juga untuk foto ini karena ya mungkin itu keluarga dia atau gimana, tapi enggak, ternyata ini orang lain di pantai tersebut. Jadi ini momen banget gitu. Ini adalah hal-hal yang sangat diapresiat biasanya oleh para street photographer gitu. Momen-momen yang
cakep banget untuk dijepret. Dan ini gambar yang jadi salah satu personal favorite gue juga. Selanjutnya dari Muhammad Khairul Anam atau @mka666 motret. Itu ada titiknya, cuma titiknya nggak gue sebut gitu ya. Ada dot-dotnya ya, pokoknya kalian lihat. Dan ini juga cakep, namanya batik patih. Dia katanya ini adalah batik khas di daerah dia juga, di desanya. Tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Dan di sini di ceritanya dia menarik karena kata dia itu ray of light-nya itu natural dari matahari, cuman dia nyopot genteng. Dan untungnya dibolehin gitu ya di situ buat nyopot genteng biar mataharinya cahayanya masuk. Dan untuk biar lebih kelihatan dia pakai asap-asap dari vape. Kreatif banget, cakep. Gearnya juga sebenarnya belum yang high end gitu ya, masih pakai M50 dan dia pakai preset pop di ST Media. Yang gua tangkap sih ini benar-benar dari segi komposisi dan juga ya cara dia bercerita tadi. Cara mendapatkan gambarnya itu kreatif banget dan gue sangat appreciate dan memang menghasilkan gambar yang menurut gue ini worth banget buat ditampilkan. Lanjut ini dari Jeso gimana cara jemputnya? Sorry kalau salah. Jeso Kalampung atau @jeso13_ dan ini juga cakep banget. Ini sebenarnya salah satu wishlist spot gue buat creature, yaitu adalah air terjun Tumpak Sewu yang kita belum sempat buat ke sana. Cuman yang gua tahu dan emang dijelaskan juga sama dia di sini kalau batu spot dia foto ini sebenarnya udah nggak ada karena waktu itu sempat diterjang sama banjir bandang ya, seinget gua, atau lahar gitu. Jadi ya itu spotnya udah nggak ada. Jadi kalaupun kita ke sana spot ini udah nggak ada. Tapi ini menarik banget sebenarnya, komposisinya cakep, pose si modelnya juga oke di situ dan warnanya tuh keluar kayak sebelah kirinya kosong, agak-agak ya kelihatan goanya doang gitu ya. Sama sebelah kanannya ada hijau rumputnya dan kena preset creature juga kelihatan cakep. Dan dia juga ada bukan light gray ya, tapi di atasnya tuh kayak cahaya-cahaya golden gitu yang membuatnya jadi kelihatan lebih menarik juga. Cakep banget. Foto yang ini juga gue demen banget. Dia pakai presetnya Horizon dan kameranya pakai Canon EOS 6D. Lanjut ini dari Inigo Satria atau @jelajahruang_. Dia pakai Sony A7 III dan juga lensa Sigma 2870 f2.8, lensa kesukaan gue juga, dan pakai presetnya Zen Action. Gua yakin orang ini udah sering motret juga karena fotonya bener-bener kelihatan proper, bercerita banget dan warnanya juga enak buat dilihat gitu ya. Gue dari lihat fotonya aja udah kayak wah ini sih profesional banget kayaknya. Dan ini diambil katanya di Taiwan. Dia nggak sengaja ketemu pasar tradisional yang udah agak terbengkalai. Dan justru memberikan cerita yang deep banget gitu ya di dalam fotonya. Lanjut ini ada dari Ragil Bima atau @ragilbima. Dan dia di sini pakai Sony A7S yang pertama. Lalu lensanya Sony FE2870 yang apa itu? Oh dia pakainya di 28 mm-nya gitu ya. Dan dia menggunakan preset Zen Action. Gambarnya sih simple tapi warnanya tuh gue cukup suka gitu. Si perahunya ini kelihatan ngepop banget dan agak unik karena ini pakai Zen Action digunakan untuk foto di laut gitu ya, yang tidak ada pasirnya. Tapi ya tetap works menurut gue dan warnanya proper juga buat dinikmati. Lanjut lagi ini ada Dalsine atau @dal_sine. Dan ini menarik, salah satu submission yang menarik karena dia menggunakan DJI Spark, menggunakan drone. Lalu dia pakai presetnya itu dark matter dan dia mainin intensitasnya, bermain di 87%, jadi agak dikurangin sedikit. Dan gue suka banget sama fotonya ya, ini bener-bener cakep banget. Dia bilang ini pas dia lagi jalan-jalan, kebetulan dia juga lewat tuh bener-bener ada pulau kecil di tengah sawah gitu, yang kayaknya menarik banget buat di foto. Dia langsung terbangin DJI Spark-nya. Dan ini jadi contoh juga kalau pakai DJI Spark doang gitu ya, bukan DJI Mini, bukan DJI Mavic, dia bisa dapat gambar yang secakep ini. Yang penting komposisi subjeknya dan juga momentumnya. Karena di sini gue bisa lihat mataharinya juga lagi nyorot nyamping banget gitu ya, sehingga shadow-nya juga memberikan efek yang dramatis. Gue demen banget sama contoh aerial foto yang disubmit di sini. Jadi ini juga termasuk yang personal favorite gue. Lanjut lagi di sini ada dari Nur Rizky atau @elvians. Gue demen banget sama spotnya gitu ya, kelihatan perbukitan sama ada spot buat berdirinya. Gue sih saranin kalau bisa modelnya berdiri di situ, gue rasa lebih oke ya, sama mungkin pakai baju yang lebih ngepop. Nggak tahu sih kalau berdiri doang juga pakai baju itu mungkin tetap oke gitu. Tapi di sini spotnya sebenarnya udah cakep banget, warnanya juga cakep. Dia paduin dengan preset Zen Action dan mungkin ini bisa jadi spot yang bakal
rame juga gitu ya di daerah Batu Malang. Karena ini gambarnya juga kelihatan perpaduannya tuh cukup enak. Selanjutnya ini dari Reza Fahriza atau Revs Journey. Dan dia pakai gearnya itu Canon 80D dan lensa IF70-200 LIS-USM gitu ya. Dan di sini juga gambarnya cakep, momennya gue suka. Kata dia sih ini monyet ekor panjang gitu ya, dan dia lagi bawa anaknya di sini, kelihatan cakep banget fotonya gitu, kayak kelihatan momentum juga. Dan di sini dia pas ngepost itu ngasih before after dari sebelum pakai dan sesudah pakai presetnya. Gue suka banget dia pakai preset matte splash. Sebenarnya waktu gue bikin itu presetnya waktu kita main-main lumpur gitu ya, tapi ternyata dipakein ke wildlife itu ngeluarin clarity yang di objeknya tuh jadi lebih tegas gitu, jadi lebih cakep kontrasnya. Dan ini salah satu penggunaan yang menurut gue proper juga, dan fotonya sendiri komposisinya cakep banget. Lanjut, ini dari Marvin Lukianto atau @marvin_l. Dan ini dia pakai Fujifilm X-S10 dan lensa XF1855 f2.8. Nah, ini menarik karena ini foto birding ya. Gue demen banget gitu, kelihatan burungnya juga deket. Tapi di sini dia pakai lensa 18-55 mm. Sampai pas gue mintain ceritanya, ternyata ini di sebuah bird park di Singapura. Jadi ya sangat wajar gitu kalau dia bisa dapet ya lumayan deket juga. Gue juga pernah main ke sana tapi gue pun nggak dapet sebagus itu ya. Dan gue pakai lensa yang lumayan tele juga, waktu itu dibawa sama Sony. Tapi ini cakep banget gitu. Ini cakep banget dan dia aplikasikan dengan AI Jungle Pop untuk preset yang dia pakai, sehingga si subjeknya ini kelihatan agak lebih terang dibandingkan backgroundnya. Next dari M. Rafli Samodro atau @smrafli. Dia pakai Canon 1200D 50mm f1.8, dan di sini gue suka banget. Gue kira ini dia ngambil di luar negeri ya, tapi dari ceritanya ternyata ini di Malang, di semacam museum angkut ya namanya ya. Gue sih belum pernah ke sana, tapi ini scene-nya cakep banget gitu. Kayak permainan cahaya dan komposisinya tuh dapet banget. Dia pakein preset dark matter dan sesuai dengan namanya ya, kayaknya fotonya tuh yang gelap-gelap dan kelihatan kontrasnya tuh asik gitu, stylish banget. Tapi ya ini foto yang cakep juga. Ini next masih dari orang yang sama, cuman fotonya agak berbeda karena kita memperbolehkan juga ya buat submit lebih dari satu foto. Dan ini lumayan oke juga karena sebenarnya simple dan ya dilihatnya enak gitu. Komposisinya center aja, tengah. Dan dia sih bilang di sini pas dipakein Creature preset pop, itu warna biru dari si airnya ini beneran keluar gitu. Dia sampai di teksnya tuh beneran gak bohong gitu ya. Menarik gitu. Tapi ya ini simple tapi enak aja gitu secara komposisi. Dan ya ini masih dari orang yang sama dengan yang barusan. Cuma gue sih lebih demen yang sebelumnya ya fotonya. Next, ini dari Ibnu Anugrah @21. Anggrah atau Anugrah harusnya gitu ya, cuma disingkat-singkat. Dan ini dia pakai Realme 5 Pro, presetnya dark matter, dan gue bisa lihat kalau warnanya tuh lumayan keangkat gitu ya dengan si dark matter ini. Ternyata masih memberikan warna yang lumayan oke gitu. Bahkan dia sampai ngasih kayak ada color pattern gitu ya di atasnya yang dari biru gelap gitu ke arah coklat agak keabu-abuan. Ini juga salah satu yang komposisi warnanya tuh gue suka banget gitu. Dan ini dia cuma pakai Realme 5 Pro, jadi oke banget gitu. Gue suka dengan komposisi yang simple kayak gini, dan entahlah, gue juga mungkin komen nggak terlalu bagus, tapi somehow gambarnya tuh appealing gitu buat dilihat. Lalu ini ada foto terakhir yang merupakan pemenang dari kamera mirrorless ini. Yaitu adalah foto yang disubmit oleh Ibnu Anugrah, sama yang sebelumnya kita tunjukin juga, tapi ini dengan foto yang berbeda. Karena kita memperbolehkan juga buat kalian itu submit beberapa foto. Walaupun jangan sampai spamming kebanyakan juga ya, karena nantinya ya kita susah juga buat lihat pas kurasi. Tapi ini dia menurut kita, menurut tim SC Media, ini adalah foto yang cakep banget dan worth untuk dimenangkan. Karena di sini dia pakai HP doang, dia pakai Realme 5 Pro, dan dia menggunakan preset yang agak jarang sebenarnya dipakai teman-teman buat submit ke foto kita. Dia pakai preset Sweet yang membuat warnanya tuh jadi lebih manis gitu ya, lebih enak buat dilihat, dan dikomposisikan dengan warna entah ini sunrise atau sunset ya, sebentar. Dia nggak ceritain, oh sore, jadi suasana sunset. Jadi dengan suasana sunset dan preset sweetnya ini tuh warnanya tuh jadi enak banget.
enak banget buat dilihat. Nggak terlalu surreal gitu, masih cukup realistis tapi warnanya tuh sama enak aja gitu. Dan komposisinya juga simple tapi bagus buat dilihat. Dia pakai komposisi rule of third di sini, dan rule of third itu sangat common di dunia foto begitu kita coba belajar fotografi ya. Tapi tetap kelihatan enak di sini. Pengaplikasiannya sangat bagus. Jadi gua suka banget dengan foto ini, dan ya selamat karena Ibnu Anugrah telah memenangkan Fujifilm X-A7 ini. Selamat, dan itu adalah foto yang paling favorit di proses kurasi tim ST Media. Oke, jadi itu beberapa karya foto yang diikutsertakan dalam lomba di bulan September kemarin. Buat yang belum ikutan, kalian bisa buat ikutan karena kita pengen lomba ini berlanjut terus setiap bulannya. Dan buat temen-temen yang belum menang, masih berkesempatan. Dan buat kalian yang udah beli preset kreaturnya, itu boleh buat ikutan lagi tanpa dipungut biaya apapun. Dan gue belum ngumumin buat 5 foto yang gue kasih mini tripod. Boleh ada di sini gitu ya nama-namanya. Dan buat kalian itu boleh ikutan lagi, kalian masih berkesempatan buat dapat hadiah utama di lomba-lomba berikutnya. Kecuali si Ibnu Anugrah, karena udah dapet yang ini nggak bisa dapat hadiah utama di lomba-lomba yang berikutnya gitu ya. Tapi kalau mau ramein boleh, masih bisa kemungkinan untuk dapat hadiah-hadiah yang sampingannya juga gitu kalau pengen ngeramein. Dan mungkin hadiah yang sampingannya nanti kita coba bikin polling ya. Pantau community kita juga di YouTube. Jadi ya kita mungkin bikin polling untuk hadiah yang lebih menarik di masa depan. Tapi itu buat teman-teman yang belum punya presetnya, itu boleh juga pakai kode promo lomba foto buat dapat diskon Rp300.000, dan jangan sampai lupa buat ikutin lombanya. Dan ya, itu aja. Selamat buat para pemenang, dan pantau terus channel ini biar nggak ketinggalan sesi lomba yang berikutnya.